Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, Pak Guru jelasin sebentar tentang doa yang Pak Guru jelasin kemarin. Baris pertama, raditu billahi robba. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan aku rela agama itu menjadi agamaku. Dan yang terakhir, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku juga rela Nabi Muhammad itu menjadi nabi dan rasul. Baris pertama, raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muatan doanya, pertama, kita bangga berislam. Kedua, pertama, bangga punya Tuhan, nama Allah. Dulu kita pernah diajarin nggak tentang topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Ya, dari dulu sampai sekarang topi itu bundar loh. Nggak ada yang efek. Ya. Muatan doa yang pertama, kita bangga bertuhankan Allah. Sampai-sampai di anak TK sekarang dikasih lagu Allah Tuhan kami, Tuhan kami Allah. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan kami. Yang enggak Allah, yang enggak Tuhan kami. Itu berarti bangga berakidah yang Tuhannya Allah. Yang kedua, bangga dengan agama Islam. Bangga dengan agama Islam. Dulu ada penulis buku namanya Salim Afillah. Isi bukunya tentang aku bangga, saksikan bahwa aku seorang muslim. Saksikan bahwa aku seorang muslim. Isinya merupakan alasan-alasan yang mesti dimiliki oleh orang muslim, baik laki-laki atau perempuan. Kebanggaannya, kenapa dia bangga harus berislam? Di dalamnya dijelasin. Pertama, orang muslim itu sunat. Sunat ya? Sunat. Bangga jadi muslim sunat. Kenapa mesti sunat? Kalau nggak sunat, kotorannya banyak. Jadi perempuan muslim, saya bangga jadi perempuan muslim. Di perempuan muslim, agama Islam memperhatikan perempuan. Mulai dari mana? Mulai dari berpakaian, berkata-kata saja diperhatikan, bahkan sampai kedudukan wanita dalam Islam diperhatikan. Contoh, dahulu ketika Islam itu belum datang ke Arab Saudi, bukan berarti mereka bodoh secara ilmu mereka banyak, mereka kaya. Nggak mungkin kekayaan itu didapatkan dengan simsalabim, abrakadabra, hus langsung. Dan otomatis mereka melakukan usaha, dan usaha mereka yang paling banyak dilakukan adalah berniaga atau berdagang. Nggak mungkin orang yang bodoh bisa meraih keuntungan yang besar dalam berniaga. Betul. Orang bodoh nggak mungkin bisa simsalabim dapat keuntungan gede dari dagang. Benar nggak? Benar dong. Namanya sahabat nggak ada kelihatan. Gimana? Sakit gigi. Sakit gigi. Iya. Benar dong. Sakit gigi. Giginya belum. Belum. Oke. Nggak mungkin orang bodoh bisa meraih keuntungan besar dalam berniaga, ya. Sehingga siapa orang terkaya dulu di Mekah? Kalau yang perempuan siapa? Istrinya Rasulullah kan? Sepertiga kekayaan Mekah itu
sepertiganya itu dimiliki sendirian oleh istrinya Rasulullah. Khadijah. Sepertiganya loh. Jadi kalau di total, contoh kekayaan orang Mekah itu 1 M, 1 miliar. 1 miliar itu berapa juta, Nam? Berapa ya? 1 miliar berapa juta? Berapa? 100. 1 miliar itu 1000 juta. Sejutanya ada 1000 kali. Sejuta segini. Tumpuk. 1000 tumpuk. Baru 1 miliar. Kalau kekayaan orang Mekah itu dikumpulin semuanya, jumlahnya 1 miliar, maka kurang lebih 300 jutanya milik Khadijah. Maka 300 jutanya milik Khadijah. Kaya enggak? Kaya. Maka bangga terhadap Islam. Kedua, selanjutnya lah. Penghitung. Wanita mesti bangga dengan Islam. Dahulu ketika belum Islam datang ke Mekah, orang ditinggal mati suaminya. Seorang istri ditinggal mati suaminya. Contoh ya, seorang istri ditinggal mati suaminya, dan ini adalah anaknya. Yang contoh, maka ketika suaminya meninggal dunia, istri ini diwarisi oleh anaknya. Coba gila nggak? Iya kan? Istri ini diwarisi oleh anaknya, bukan sebagai ibu, sebagai istri. Gila kan? Sebelum Islam datang tuh, kayak gitu tuh prosesnya. Ketika Islam sudah datang, tetap ibu sebagai ibu, anak sebagai anak. Walaupun dia posisi dalam keluarga untuk mencari nafkah harus menggantikan ayahnya yang sudah meninggal dunia. Kemudian kalau ibu ini mau menikah lagi ketika Islam belum datang, kapanpun silakan selama ada laki-laki yang mau dilamar. Jadi ketika Islam sudah datang harus menunggu masa idah namanya. Tahu masa idah? Masa idah tahu? Tahu masa idah no? Enggak tahu. Mau yang ini? Tahu masa idah? Tahu masa idah? Masa idah. Ya Allah, baik. Kalau belum tahu dikasih tahu. Masa idah itu masa seorang perempuan harus menunggu selama 3 kali suci. Tahu 3 kali suci? Haid, suci. Tar bulan depan haid lagi, suci lagi. Tar bulan depan haid lagi, suci lagi. Kalaupun ada yang ngelamar, contohnya yang ngelamar ini, datanglah si beliau kepada walinya ibu ini. Contoh, ya, untuk melamar. Walaupun lamarannya diterima, tapi akad nikah mesti ditunda. Ya. Kapan biasanya? 3 bulan lah. Bilang 3 bulan lagi. Gue bilang tuh, perempuan dalam Islam diperhatikan. Kalau ditinggal mati suaminya mati meninggal dunia, dilamar kembali oleh beliau, maka lamarnya diterima silakan, tapi akad nikahnya ditunda menunggu 3 kali siklus haid. Kenapa mesti gitu, Pak? Kenapa mesti gitu? Untuk menghindari datangnya fitnah. Kalau ternyata ketika ditinggal mati oleh suaminya, posisi beliau ini sedang mengandung tapi belum ketahuan, dalam 3 bulan itu nanti akan ketahuan. Makanya jangan langsung menerima prosesi akad, harus menunggu 3 bulan. Kalau langsung maksa diterima, ya jangan-jangan
baru 1 bulan menikah dengan beliau, anaknya sudah 2 bulan usianya. Nah, kan masyarakat timbul pertanyaan, berarti selama ini beliau S. Paham kan? Paham kan? Itulah Islam. Harus bangga dengan Islam. Sebagai perempuan itulah letak alasan kenapa kita harus bangga dengan Islam. Bangga dengan Islam? Bangga dengan Islam? Coba jawabnya gini. Siap bangga. Bangga dengan Islam? Siap bangga. Keren. Jadi raditu billahi robba wa bil islami dinan. Kemudian wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dan saya juga rela bangga Nabi Muhammad menjadi nabiku dan rasulku. Orang paling baik kepada orang lain siapa? Nabi Muhammad. Mau mati aja masih ingat. Mati gimana ya Jibril? Umat saya gimana ya Jibril? Mau mati, mau meninggal dunia, nyawanya mau dijemput kembali kepada kekasihnya Allah. Padahal Nabi Muhammad meninggal dunianya ditawarin. Nabi Muhammad udah siap mau kembali ke Allah. Kata Allah, kalau Jibril kan siap malaikat yang tugasnya ngedeletin orang. Malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya ngedeletin orang supaya mati. Malaikat Israel ketika mau menjemput arwah mulianya Nabi Muhammad disertai oleh malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril gak berani melihat Nabi Muhammad ketika arwahnya ditarik, gak berani. Malaikat Jibril tetap di luar rumahnya Rasul. Gak masuk. Dia nggak rela kekasihnya merasakan kesakitan. Dia nggak rela kekasihnya terlihat merasakan kesakitan. Malaikat Jibril. Apa iya benar malaikat Jibril itu kekasihnya Nabi Muhammad? Dia sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Setiap bulan Ramadan, Nabi Muhammad itu talaki Quran kepada malaikat Jibril. Tahu ya? Tahu? Ini talaki. Kamu pegang Quran. Ini dengerin. Ini ngaji, kamu mau dengerin aja. Ini ngaji itu namanya talak. Kita sebaliknya, kamu ngaji, dia dengerin. Ini ngaji, kamu dengerin. Ngerti? Bil apa? Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Oke, cukup untuk doa? Cukup? Semuanya hadir? Coba sebutin yang enggak hadir. Kemarin itu yang Pak Guru catat itu yang terlambat itu Amri, Solahuddin, mana Solahuddin? Sampai push up beberapa kali kan? Siapa lagi yang pakai kaos push up? Ini masuk nggak kemarin? Push up nggak? Pakai kaos lah. Kenapa pakai kaos lagi bro? Pakai karaoke, pakai baju aja kayak Pak Guru ke, gampang, enak, sejuk, berbincang. Ya kan? Oke, lanjutin dulu ya. Nah itu tentang doa. Nanti baris keduanya Pak Guru jelasin selanjutnya. Untuk hari ini pelajaran kita tuh tentang dasar-dasar iman. Sebenarnya bukan dasar, kalian kelas 3 kan? Iya. Karena kelas 3 dasar-dasar umat itu adanya di kelas 2. Ya, cuman sayang kelas 2 kemarin belajarnya online. Gak sempat tatap muka, online pun gak dijalankan. Ya no. Jadi, ya tetap Pak Guru mulai dari dasarnya dulu ya. Siap? Ya. Tujuannya setelah kita belajar saat ini minimal tahu kalian tentang iman. Dasarnya seperti apa? Nanti setelah tahu dasarnya minimal juga, nah, syukur-syukur maksimal ya, syukur-syukur maksimal. Minimal kamu kenal, dah tahu kenal, kan banyak orang tahu tapi nggak kenal. Pernah ke TCM? Nggak tahu. Nah kayak gitu kasusnya. Tahu tapi nggak kenal. Pernah ke Ramayana siapa? Tahu di restoran Ramayana? Gak tahu juga. Yang gak tahu, yang gak kenal. Oke lah, gak apa-apa itu kasusnya. Yang gak tahu, yang gak kenal. Pernah ke mall?
Mall di Cilegon. Nggak pernah. Alhamdulillah di mall tuh banyak setan. Di mall tuh banyak setan. Yakin di dalam memeran balik. Banyak setan. Setan sebelah sini. Topi. Nah, duitnya nggak ada. Sementara pengen. Kata setan, hutang. Ujungnya dong. Emang mau dihutang. Lanjut ya. Nah, bunyi panjang dalam huruf Arab itu cuma ada 3. Yang pertama bunyi A panjang, yang kedua bunyi I panjang, yang ketiga bunyi U panjang. Benar? A, I, U. Nah, kalau A ini lambang suara, lambang bunyi dari harokat fathah. Kalau I ini bunyi dari harokat kasroh, bukan kasmin ya dong. Apa nom? Kasroh, iya. Kasroh. Kalau U lambang suara daripada harokat dhamma. Udah tahu kenapa dinamakan fathah kasroh dhamma? Udah tahu? Kemarin Pak Guru sampaikan di pondok. Harokat fathah itu ini dinamakan harokat fathah. Fathah itu dari kata fatah. Kalau fathah namanya fi'il madi, pekerjaan yang sudah lewat. Fatah telah membuka. Membukanya kapan? Membukanya udah lewat, entah itu sehari yang lalu, 2 hari yang lalu, pokoknya udah. Kalau udah, setiap kata kerja yang diawali dengan kata sudah, itu namanya madi. Apa namanya, Bang? Madi. Apa namanya, Bang? Madi. Kamu madi ya, kamu madi. Madi sih. Lanjut ya. Dari kata kerja fataha fi'il madi yang artinya telah membuka. Kenapa diambil dari kata fataha? Karena posisi bibir kalian, bibir kita semua ketika melambangkan bunyi a, bunyi fathah itu terbuka. A. Benar? Benar. Coba 1, 2, 3 A. Mingkem apa mana? Mana kan? Coba A. Nah itu pendek. Sekarang yang panjang. A. Ulangi. A. Ulangi. A. Nomor di sana. Aku ngeliatin. 1, 2, 3 A. Yes, cocok. Jadi fathah itu terbuka dari kata fathah. Jadi ambil fathah. Terus fathah itu apa, Pak? Fathah itu diambil dari kata kerja dari bentuk masdar. Udah nggak tahu mah nanti aja. Yang penting kita tahu fathah itu diambil dari kata fathah yang maknanya membuka. Alasannya karena bibir kita ketika mengucapkan a terbuka atas ke atas, bawah ke bawah. Itulah yang dinamakan dengan kegiatan MANGAP. Dibaca menjadi apa? MANGAP. Dibaca MANGAP. Dibaca kemudian kasroh. Kasroh itu diambil dari kata kasaroh. Kasaroh juga fi'il madhi yang artinya telah memecahkan. Kalau memecah dibagi berapa paling tidak kalau pecah? Kalau dipecah paling tidak ini nih contohnya. Jatuh, gubrak, pecah. Paling tidak jadi berapa? Paling tidak jadi 2. Enggak langsung jadi 10. Paling tidak jadi 2. Nah, kasroh, coba ucapkan bunyi kasroh kan apa? Ya, ulangi. I.
Yang cepat. Suaranya kompak. Nah, I panjang. I pendek berkali-kali. Coba ulangi. I pendek berkali-kali. Ikuti telunjuk Pak Guru. Bisa? Nah, kasroh. Kenapa dikatakan kasroh pecah? Karena bibir kita bukan dibuka, tapi dipecah menjadi ke kanan sebelah, ke kiri sebelah. Itu namanya pecah. Kasroh. Bukan bibirnya yang pecah. Tapi maksudnya dibagi dua, ke kanan sebelah, ke kiri sebelah. Bukan ke kanan semua. Ke kanan semua jadinya. Kalau ke kanan semua jadinya apa no? Menyon. Kalau ke kiri semua menyit. Oke, ini kasroh artinya pecah. Bibir kita dibagi dua, ke kanan sebelah, ke kiri sebelah. Lanjut. Doma itu dari kata dhamma. Dhamma artinya kumpul, kompak, serempak. Ya. Coba bunyi doma apa? Coba bunyi doma yang pendek. Kencangin. Panjangin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pendek. Oke, itu yang panjang. Yang panjang. Yang bunyi U. Dikatakan doma itu kumpul, kompak, serempak karena bibir kita ketika mengucapkan bunyi U nggak kepecah ke atas ke bawah, nggak kebagi ke kanan ke kiri, tapi semuanya maju. Dalam bahasa Jawa namanya MONYONG. Apa namanya? Ya, itu namanya. Dibaca masing-masing. Mo. Apa bunyi apa yang monyong? Bunyi apa? Oke, sekarang dasarnya kayak gini. Bunyi A panjang, udah bunyi A pendek itu dari kata berasal dari harokat fathah. Bunyi I dari harokat kasroh, bunyi U dari harokat dom. Kenapa bisa panjang? Baru pertanyaan ini kita lari ke mat. Kenapa bisa panjang? Kenapa bisa panjang? Karena A panjang karena di ada alif setelahnya. Kenapa I panjang? Karena ada ya sukun setelahnya. Kenapa U panjang? Karena ada waw sukun setelahnya. Pak, jadi yang jadi penyebab panjang itu namanya huruf alif ya sama waw. Dalam istilah tajwid ini disebut dengan huruf mad. Ya MAD. Adapun mad itu dari bahasa Arab juga dari kata madda yang artinya memanjangkan. Apa yang dipanjangkan? Bunyi A, bunyi I, dan bunyi U. Sekarang paham? Paham? Oke, kita lari ke contoh. Kalau yang di pondok insya Allah bisa lah ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi banyak, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Oke, ini bunyi A panjang, ini bunyi I panjang, ini bunyi U panjang. Contohnya sekarang CONTOH. Contoh. Bisa aja Pak, insya Allah bisa. Nah, bunyi panjang kita ambil dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil ayat keduanya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran
ambil kata al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti di sini ya. Ini ayat keberapa? Ayat kedua. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surat pemecah rekor. Surat pemecah rekor yang adanya pertama kali dihafal manusia, yang sering dibaca manusia, yang sering diulang-ulang manusia. Benar? Ya? Sehari manusia baca Fatihah berapa kali, Nom? 5 kali. Sholat duhur sekali, sholat asar sekali, sholat maghrib sekali, sholat isya sekali, sholat subuh sekali. Sholat yang enggak sah. Setiap rakaat ada Fatihahnya. Ya namanya. Jadi sehari berapa kali, Nom? Iya, sehari 17 kali. Jadi mustahil manusia nggak hafal surat Al-Fatihah. Mustahil. Ulangi, mustahil. Mustahil nggak bisa hafal surat Fatihah. Hafal dong surat Fatihah? Alhamdulillah. Meninggal dunia, doain pakai Fatihah. Yang panjang bunyi apa tadi yang pertama, Nom? Bunyi apa yang panjang? A itu lambang dari Fatihah. Nih, kata Pak Guru. A itu panjangnya kalau ada alif. Ada alifnya di sini. Ada benar? Oke, sekarang Pak Guru nanya nih ya. Ini udah ada alifnya nih ya. Ini fathahnya, ini alifnya. Otomatis yang dibaca panjang alifnya apa fathahnya? Alifnya apa fathahnya? Fathahnya. Bacanya Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Ulangi. Alamin. Lagi. Alamin. Lagi. Alamin. Nah, itu panjang namanya ya. Nah, panjang. Karena ada alif. Oke. Bentuk alif sama hamzah biasanya agak beda. Sama, tapi biar kenal intermezzo atau pengetahuan baru. Nih. Aku. Bacanya aku dong ya? Aku kan bacanya. Ini alif apa hamzah? Ini alif apa hamzah? Bedanya gimana? Ingat kemarin pernah belajar kan? Kemarin. Ini alif apa hamzah? Ini namanya hamzah. Apa ciri hamzah? Hamzah itu menerima harokat. Kadang A, kadang bunyi I, kadang bunyi U. Bentuknya alif tapi dikasih fathah, dikasih kasroh, kadang dhamma, kadang juga sukun. Namanya hamzah. Tapi bentuknya kayak gini, tidak menerima harokat, baik fathah, kasroh, dhamma atau sukun, dan hanya menyertai bunyi fathah sebagai penyebab daripada bacaan panjang. Ini namanya alif. Oke, alif nggak tahu? Alif yang gimana? Itu Pak yang gendut, gede tinggi, yang udah lulus kemarin. Itu alif alumni. Kuat deh. Kemarin ketemu sama Pak Guru. Assalamualaikum. Kalau di jalan pasti assalamualaikum. Karena Pak Guru ngasih tahu sama calon alumni yang kelas 3, boleh kalian boleh nggak ngampirin Pak Guru ketika ketemu, tapi minimal ketemu guru manapun, guru siapapun, ngajar apapun kamu di kelas dulu, paling nggak ucapkan assalamualaikum, jangan pakai tin. Nanti Pak Guru balas tin.
Hah? Tapi kalau assalamualaikum bukan sekedar antara dia dengan Pak Guru, tapi yang dengar malaikat. Assalamualaikum, semoga keselamatan selalu menyertaimu. Malaikat apa ngomong? Amin, semoga kamu juga. Tuh, malaikat kalau ngedengar manusia doain temennya, baik ketahuan atau gak ketahuan, malaikat dengar. Dan malaikat dengar bilangnya apa? Amin, semoga kamu juga demikian. Maka jangan bosan doain temen. Semoga kamu rizkinya duanya. Amin. Malaikat amin yang jelas berharap untuk kita jadi. Ya, siap meninggal dunia? Selanjutnya bunyi i panjang disebabkan oleh huruf ya. Kita mari ke sini. Ada kasroh panjang? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min panjang kan? Coba min. Bukan min. Lagi min. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang gak i-nya? Panjang gak i-nya? Panjang. Kenapa? Karena ada iya sukun. Yang panjang iya-nya apa kasrohnya? Kasrohnya, jadi bacaannya min alamin. Benar? Oke. Sekarang yang u. Ghairil maghdubi, ya Bu ya? Ghairil maghdubi, bukan maghdubi, awas. Ghairil maghdubi, salah. Gimana benar? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bilang amin. Maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin itu amin. Amin itu a-nya panjang, mi-nya panjang. Amin. Tapi kalau amin, apa lagi? Amin. Yang paling gak sopan, amin. Imamnya Pak Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin kayak gitu mah pasnya kalau imamnya kecepatan. Amin. Salah tahu biasanya. Bacaan tarawih imamnya mau mancing. Witir, pas witir mah but nama. Boleh kamu beli malut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ombak. Itu namanya imamnya sengit ke makmum. Ya. Ghairil maghdubi, ini domahnya bahasa gernya domah itu pes. Benar? Alif pes u ya. Atau gini, yuk dibaca. Alif jabar ghain jer i. Dibaca adi. Bacanya adi. Ya. Ini domahnya, ini wawu sukunnya. Ini domahnya, ini wawu sukunnya. Yang panjang domah apa wawu sukun? Domah. Bunyi u yang panjang. Ghairil maghdubi. Oke, sekarang dari Bapak Guru penjelasan Pak Guru paham? Paham? Benar? Yakin? Enggak ragu? Dari hati yang paling dalam. Paham? Paham?
Bener paham? Bener kan? Serius? Serius. Paham? Serius paham? Paham Teng? Paham dong Teng? Cung? Paham? Bagus setengah-setengah. Oke, semua dari paham ya? Jadi penyebab mak panjang penyebab mak panjang itu alif. Penyebab i panjang kas apa iya sukun. Penyebab u panjang bau sukun. Oke. Untuk pelajaran 45 ini sangat singkat tapi Pak Guru sajikan dengan sangat panjang apa yang tulisan. Nanti ke depan hari apa lagi kita ketemu? Senin lagi ya. Senin itu kita udah mulai ke pembahasan mat selain dasarnya. Tetap Pak Guru mulai dari mat asli, kemudian ke mat far'i. Mat far'i yang lumayan agak ruwet. Siap. Kalau bisa kalian bawa buku tajwid yang warna hijau. Punya? Bawa buku tajwid warna hijau. Punya? Yang nggak tahu nggak punya beli. Ya, kita sama mak beli buku tajwid. Hari Senin mau belajar tadi sama Pak Guru. Siapa namanya bukunya no? Pak Safar. Bukan. Iya. Itu kan 6. Bikin 6. Buku tajwid khusus untuk anakku tercinta. Biar kamu nggak bisa ngaji. Biar kalau mak sudah tua nggak bisa ngaji lagi, cukup mendengarkan anak yang lagi ngaji. Siap? Buku tajwid. Nanti tujuan pembelajaran kita agak bertambah, bukan saja tahu tentang panjang, tapi tahu tentang macam-macam mat. Ada yang bertanya? Ngerti semua? Alhamdulillah ngerti. Paham semua? Kalau pramuka, kalian paham? Paham. Siap paham. Ada kata siap nih. Kalian paham? Siap paham. Ulangi, kalian paham? Siap paham. Kalian paham? Siap paham. Kalian bangga dengan Islam? Siap paham. Siap paham. Semangat aja. Kalian bangga dengan Islam? Siap paham. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.